Assalamualaikum Bu Sefi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Rian? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah, saya baik Ibu. Oke. Hari ini saya akan melakukan supervisi coaching antara Pak Suryono dengan Bu Indah ya. Iya Bu. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu, saya ingin Bu Sefi membantu saya untuk mengembangkan kompetensi membangun hubungan saya dengan coach, terutama dalam mendengarkan aktif Bu. Saya merasa kompetensi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas saya dalam membimbing coach saya nanti dalam coaching Bu. Seperti itu. Bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Oke Bu, saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya memulai sesi coaching dan menjalin hubungan dengan coach, terutama dalam mendengarkan aktif ya Bu ya. Saya ingin fokus pada kemampuan saya untuk lebih mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan membangun kepercayaan Bu. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Baik Bu, saya menilai bahwa pengembangan kompetensi ini akan membantu saya untuk menciptakan ruang yang aman, sportif bagi coach saya. Sehingga coach saya itu nanti merasa nyaman dan mau berbagi pemikiran serta perasaan mereka. Saya yakin loh Bu, dengan mengembangkan kompetensi ini, saya dapat membantu coach untuk mencapai potensi-potensi mereka secara maksimal dan penuh Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Baik Bu, dari observasi kali ini mungkin Ibu bisa nanti memberikan umpan balik yang membangun atau konstruktif tentang bagaimana saya meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan coach, serta meningkatkan bagaimana saya mampu mendengarkan aktif ya. Saya ingin belajar banyak dari Ibu, bagaimana Ibu membimbing coach dan membangun hubungan yang kuat antara Ibu dengan coach Ibu. Seperti itu Bu. Oke. Monggo bisa dilaksanakan. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Suryono. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar Pak Suryono? Oh alhamdulillah baik ya Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Saya juga alhamdulillah baik Pak. Ya Ibu, udah lama ya Bu ya kita nggak ngobrol nih. Saya senang nih Ibu kesini. Silakan duduk Bu ya. Iya. Oh ya Bu, apa yang ingin Ibu diskusikan dari sesi coaching kali ini Bu? Baik Bapak, jadi begini Pak, saya merasa bahwa pembelajaran di kelas saya itu siswa itu kurang tertarik Pak. Sepertinya mereka itu lebih tertarik untuk ngobrol dengan temannya, kemudian ada yang main-main juga, kemudian juga ada yang bercanda Pak. Oh begitu, jadi Ibu merasa siswa Ibu itu kurang tertarik dengan pembelajarannya. Iya. Ada yang ngobrol, ada yang bermain dengan teman, ada yang bercanda berlebihan Ibu ya. Iya, Itu Ibu ingin berbicara tentang itu ya. Iya. Oke Bu, setelah sesi coaching ini nanti Ibu mengharapkan apa dari pembicaraan diskusi kita kali ini Bu? Saya mengharapkan adanya perubahan ya Pak ya, terutama di pembelajaran saya itu lebih menarik untuk siswa sehingga nanti siswa itu bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi Pak, sehingga bisa membanggakan orang tuanya. Oke, berarti nanti Ibu ingin pembelajaran Ibu bisa menarik perhatian siswa Bu ya. Nah, sekarang begini Bu, menurut Ibu Indah, pembelajaran yang aktif yang mampu menarik keaktifan siswa itu seperti apa Bu? Ya mungkin dengan menggunakan media-media yang menarik Pak, seperti misalnya memakai proyektor ketika mereka presentasi, kemudian juga memberikan tugas secara berkelompok Pak, karena kan ketika siswa itu diberi tugas secara mandiri, itu biasanya siswa itu cenderung tidak bersemangat Pak, tapi kalau
belajarnya berkelompok itu siswa itu semangat, dan juga ada curah pendapat dari siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oke Bu, berarti ada hal yang dapat saya catat di sini. Berarti Iya. Ibu berpendapat bahwa pembelajaran yang menarik itu satu memakai media yang variatif Bu ya. Iya, betul. Kedua, terus metode pembelajarannya dengan diskusi, karena dengan diskusi nanti ada interaksi Iya. yang lebih banyak lagi antar siswa gitu Bu ya, dengan gurunya juga ya. Oke Bu, mungkin ada lagi yang bisa jangan sampaikan untuk pembelajaran yang aktif itu tadi. Jadi mungkin nanti saya kerjasama dengan sekolah SMK yang lain ya Pak ya. Jadi nanti siswa saya dengan sekolah lain yang seperti sekolah SMK PK, Pusat Keunggulan itu bisa saling berkolaborasi, sehingga nanti ada tutor sebaya dari siswa SMK PK dengan siswa saya Pak. Oh begitu Bu. Nanti tadi saya ada yang menarik sekali nih Bu tentang kolaborasi ya. Iya, studi banding. Oh iya, studi banding ini gimana Bu? Kolaborasi yang seperti apa yang bisa meningkatkan siswa untuk lebih aktif Bu? Menarik sekali ini Bu. Iya, jadi mungkin nanti saya ada studi banding antara siswa saya dengan siswa dari SMK PK nanti dalam hal prakteknya Pak. Oh praktek gitu ya. ya. Jadi mereka itu bisa saling bisa menjadi tutor sebaya, sehingga nanti keterampilan mereka, kompetensi mereka itu bisa meningkat Pak. Karena kan di SMK itu kan kita juga ada lomba LKS ya Pak setiap tahunnya. Jadi memang dari SMK saya sendiri itu sudah pernah menampilkan siswa saya, namun belum menjuarai Pak. Ya diharapkan dengan adanya kolaborasi antar siswa ini dengan siswa PK nanti bisa keterampilan dan kompetensi siswa itu bisa meningkat, sehingga nanti bisa menjuarai dalam lomba LKS. Oke, berarti bentuk kolaborasinya adalah praktek antar siswa ya Bu ya. Dari praktek mereka mungkin ya Bu menurutnya dengan bisa meningkatkan kompetensi mereka untuk menguasai pembelajarannya. Jadi mereka juga siap untuk menghadapi kejuaraan. Dari hal tersebut bisa menjadi juara Bu ya, itu harapan Ibu ya. Iya, betul. Oke Bu, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa diajak untuk bekerja sama Bu, berkolaborasi Bu. Ada rekan jawab enggak? Ada enggak kira-kira Ibu? Jadi SMK saya itu kan jurusannya RPL ya Pak ya, rekayasa perangkat lunak, di mana guru kejuruannya itu lebih banyak daripada guru umum. Jadi ada beberapa rekan yang bisa saya libatkan, diantaranya mungkin ada Pak Ibam, kemudian juga ada Pak Sehu. Ini dari internalnya, dari eksternalnya pun mungkin ada Pak. Jadi rencananya saya akan mengadakan MOU ataupun perjanjian dengan SMK PK untuk dari guru SMA saya itu bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru yang ada di SMK PK, karena kan dari diri sendiri dulu ya Pak ya. Jadi gurunya berkomentar, insya Allah nanti siswa juga. Oke, terima kasih Bu, ini cukup luas dan luar biasa nih Bu. Jadi kolaborasinya tidak hanya sebatas siswa ya, gurunya juga kolaborasi. Baik Ibu, jadi itu semua rencana yang Ibu tadi disampaikan, kira-kira akan dieksekusi kapan Bu? Waktunya ini kapan Bu? Rencananya dalam minggu-minggu ini saya akan berkoordinasi dulu dengan guru internal saya dan juga koordinasi dengan guru eksternal, sehingga nanti ada mungkin agenda kita untuk merancang dan merencanakan untuk eksekusi mungkin nanti ketika awal ajaran baru Pak. Ya, jadi ketika siswa-siswa itu sudah masuk sekolah. Oke. Awal ajaran baru ya? Iya, betul Pak. Oke Bu, nih ini hampir habis Bu ya. Sebelumnya saya tanyakan dulu nih, perasaan Ibu ini setelah melaksanakan diskusi atau coaching kali ini dengan saya bagaimana Bu? Saya merasa sangat senang Pak. Saya bisa mencurahkan ide, gagasan, bisa berdiskusi dengan Pak Suryono. Saya merasa bahwa di antara kita itu tidak ada sekat-sekat Pak, sehingga saya bisa berdiskusi dengan lebih nyaman dan lebih rileks seperti itu Pak. Oke Ibu ya, saya juga senang Bu nih ya. Nggak sabar saya ingin coaching lagi nanti. Semoga apa yang jenengan sampaikan bisa terlaksana ya Bu. Sampai jumpa lagi nih ya Bu ya. Iya Pak Suryono. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Suryono. Baiklah Pak Yon, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Yon dengan Bu Indah. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yon. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri
performa dalam kompetensi membangun hubungan dengan mendengarkan aktif dengan coach tadi, Pak. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya merasa performa saya sudah cukup baik ya, mungkin dalam skala 8 ya. Dan saya juga berhasil membangun hubungan dengan coach dengan cepat, nyaman, dan coach ini mau berbagi pemikiran serta perasaan coach dengan saya. Mereka lebih terbuka seperti itu. Saya mengamati tadi pada saat Anda memulai sesi coaching, Bapak menunjukkan empati dan perhatian yang tulus kepada coach. Hal ini membantu membangun rasa saling percaya dan membuat coach merasa nyaman untuk berbicara. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Saya merasa senang dan bangga ya bisa melaksanakan coaching sesuai dengan rujukan yang ada dan benar ya Bu ya. Oke, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya tadi saat coach sedang menceritakan masalahnya, ada saat Bapak memotong pembicaraannya. Hal ini bisa membuat coach merasa tidak didengarkan dan dihargai. Bagaimana menurut Bapak? Oh begitu ya Bu. Saya tidak sadar ketika saya mungkin melaksanakan coaching terhadap coaching, ternyata saya memotong pembicaraan. Ya mungkin saya akan lebih fokus untuk mendengarkan dan berusaha untuk tidak memotong pembicaraan dengan coaching di masa yang akan datang Bu. Seperti itu Bu. Bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak bisa meningkatkan performa Bapak dalam membangun report dengan coaching. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini? Baik Bu, mungkin yang bisa saya terapkan, saya akan lebih berhati-hati untuk tidak memotong pembicaraan coach lagi, dan tadi level 8 itu akan saya naikkan untuk menjadi 9 atau 10 dengan lebih fokus, lebih berlatih lagi, atau mencari referensi lain terhadap praktek-praktek coaching. Itu seperti itu. Oke. Itu rencana yang sangat bagus Pak. Saya yakin Bapak bisa mencapainya. Hasil pengamatan kita hari ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi ini? Baik Bu, yang saya dapatkan dari supervisi kali ini, saya belajar bahwa saya harus lebih fokus Bu ya, dengan tidak memotong pembicaraan dan lebih perhatian serta menunjukkan empati lebih terhadap coach. Saya juga harus belajar bagaimana ya pentingnya membangun hubungan dengan coach untuk menciptakan ruang yang lebih aman, nyaman, dan mungkin relatif lebih suportif serta terbuka bagi coach saya Bu. Dan penekanan pada kemitraan yang sejajar itu harus lebih saya tekankan lagi. Saya senang mendengarnya Pak. Saya yakin Bapak akan menjadi coach yang lebih efektif dan terus belajar dan mengembangkan diri. Oke, terima kasih Bu. Sekian ya Pak.